Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam Doa Kekuatanku channel pada hari ini, tanggal 1 Juli 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Renungan kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas Magnificat PRR Yogyakarta dengan tema mengikuti Yesus tanpa tanya. Doa hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas Magnificat PRR Yogyakarta. Mari kita menyiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan anugerah kehidupan yang boleh kami terima. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu untuk selalu membimbing, menuntun dan menyertai kami, teristimewa menyanggupkan kami untuk mampu mendengar dan meresapi setiap firman-Mu yang akan kami dengar dan akan kami renungkan. Semoga dengan sapaan sabda-Mu hari ini menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan juga murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah,
dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengikuti Yesus tanpa tanya. Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Rumah sakit adalah tempat di mana orang yang menderita sakit mendapatkan pengobatan supaya ia sembuh. Banyak orang menolak untuk memeriksakan dirinya kepada dokter karena mereka menganggap dirinya masih cukup sehat. Tetapi sekali penyakitnya ketahuan, penyakit itu sudah sangat parah dan gawat sehingga kadang terlambat untuk diobati. Demikian pula dengan keselamatan. Tidak sedikit orang menolak untuk datang kepada Tuhan Yesus karena mereka menganggap bahwa dirinya sudah cukup baik, tak ada kekurangan atau melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Orang-orang yang selalu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain adalah orang-orang Farisi, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Mereka beranggapan bahwa orang berdosa itu tak mungkin akan menjadi baik dan bertobat. Ketika melihat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, mereka menunjukkan ketidaksenangannya dengan berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kisah panggilan Matius ini merupakan kisah panggilan yang unik. Matius tidak dipanggil ketika ia sedang berdoa atau sedang melakukan kebaikan, sedang ziarah, dan lain-lain. Tetapi Matius dipanggil dalam kondisi yang tidak ideal. Ia sungguh dipanggil dari keadaan aslinya, keadaan nyatanya saat itu, di mana Matius pemungut cukailah yang dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Pemungut cukai tentu bukan orang yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Ia justru adalah orang yang dijauhi dan dihindari oleh banyak orang. Bahkan ia dianggap berdosa besar dan tidak termasuk orang yang akan mendapat rahmat keselamatan. Nasib seorang pemungut cukai hanya ditentukan oleh tindakannya memungut pajak yang besar dan menindas dari orang lain. Demikian masyarakat memandang seorang pemungut cukai. Tidak ada jalan keselamatan baginya, yang ada hanyalah kutuk dan siksa. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Namun apa yang dilakukan Yesus sungguh tidak masuk akal bagi para tokoh atau orang-orang yang memandangnya saat itu. Apalagi sampai Yesus berkenan makan di rumah orang berdosa, artinya ia juga ambil bagian dalam keberdosaan pemungut cukai. Dengan demikian Yesus yang adalah guru bijaksana yang terkenal ikut berdosa tidak mendapatkan keselamatan. Maka sangatlah wajar ketika orang-orang Farisi memberikan reaksi yang mengutuk tindakan Yesus makan di rumah seorang pemungut cukai. Hal itu tidak mungkin terjadi dalam hidup mereka. Namun Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, justru dengan serangan orang Farisi menjadi tempat pengajaran Yesus yang sangat efektif dan tepat sasaran. Mengapa? Karena kondisi yang tadinya seolah terjepit, kini Yesus menjadi yang menguasai jalannya cerita dan suasana saat itu. Ungkapan pertanyaan orang Farisi menjadi bahan peneguhan
ajaran Yesus. Ia datang untuk menawarkan keselamatan. Keselamatan itu berupa pengampunan dosa. Mereka yang berdosalah yang ditawari rahmat keselamatan secara lebih intensif. Situasi diri merasa berdosa jauh lebih bisa menerima rahmat panggilan keselamatan dibanding dengan mereka yang merasa tidak berdosa. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, marilah kita merenungkan rahmat panggilan yang diterima oleh Matius dalam bacaan Injil hari ini. Semoga juga menjadi rahmat panggilan kita semua. Tuhan Yesus memanggil kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ia memanggil kita secara personal. Tidak seorang pun bisa mengintervensi rahmat panggilan itu. Saya yang seperti inilah yang dipanggil oleh Yesus. Matius yang pemungut cukailah yang dipanggil oleh Yesus, bukan Matius yang seolah dermawan. Dan rahmat panggilan itu mengubah Matius yang pemungut cukai menjadi Matius yang Rasul Yesus. Kita dipanggil dalam situasi keberdosaan kita. Panggilan Tuhan itu mengubah situasi berdosa menjadi situasi berahmat. Kita bisa menjadi Matius yang merasa berdosa dan mau menerima rahmat panggilan Tuhan, atau kita juga bisa menjadi orang Farisi yang merasa tidak berdosa dan memandang orang lain yang berdosa. Tergantung pada refleksi dan juga keputusan kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa hadir memberkati setiap langkah hidup kita. Semoga. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa kepadamu untuk orang muda Katolik di mana saja mereka berada. Kami mohon, tuntunlah, bimbinglah, dan sertai mereka selalu, agar mereka boleh berjalan di jalan yang benar, dan jauhkanlah mereka dari segala macam tindakan-tindakan kejahatan yang akan menyesatkan perjalanan hidup dan masa depan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pertentangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah keluarga-keluarga dan bimbinglah mereka, tuntunlah mereka agar mereka mampu menemukan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan mereka. Dan bimbinglah mereka agar setiap persoalan yang mereka alami saat ini senantiasa diselesaikan dengan jalan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sesama saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit. Kita mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan senantiasa menurunkan berkat, rahmat, kekuatan, dan juga rahmat-rahmat yang saat ini sangat mereka butuhkan. Semoga berkat belas kasihan dari Tuhan mereka boleh mengalami kekuatan dan juga boleh diperkenankan untuk mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa-doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama kami di dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.